rumah lampunya pun terpaksa kita lepas kawan, karena ini dimensinya jadi panjang. Bismillah, assalamualaikum. Ini kawan, kita kedatangan Supra X helm in. Jadi trouble-nya ini kiprok selalu memutuskan lampu ya. Nah, orangnya ini minta dirubahkan menjadi full web, karena di sini saya akan menggunakan kiproknya NMAX, dan rencananya motor ini juga mau memasang lampu ini ya, lampu tembak dari CR7 menggunakan relaynya biled. Nah, motor ini sudah saya bongkar. Nah, tinggal kita mau merubah di bagian spoolnya ini. Nah, ini sudah bersih, sudah saya cuci. Nanti itu kita akan merubah jalurnya spool, karena spoolnya dia ini masih terkoneksi, masanya itu masih terkoneksi dengan body ya. Maksudnya begini, kabel hijaunya itu masih terkoneksi dengan body, sedangkan kalau untuk full web itu kedua kutub kabel itu harus sama-sama naik ke atas. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk jalurnya pulser adalah yang berwarna biru liris kuning dan kuning liris putih liris kuning. Nah, sekarang untuk melihat daripada pulser itu kita ukur spool kumparan pulser ini, kita ukur menggunakan skala di 2K. Kita lihat, nah dia itu berada di bawah 200 kilo ohm. Nah, terus kalau kabel putih ini untuk charging aki sekaligus lampunya dia ini itu masih terkoneksi dengan massa. Nih, kita tempelkan ke bodinya spool ini tuh, dia itu masih terkoneksi dengan massa. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang kabel hijau di spool ini, nah ini adalah kabelnya massa. Nah, sekaligus untuk ke body ini itu dia jumper juga. Nah, sekarang kita pisahkan ini, kita putus untuk yang hijaunya ini, kita ambilkan dari kutubnya yang sebelah sini ya, yang terkoneksi dengan massa. Nah, kita solder. Nah, ini kita ambil untuk kabel yang hijau ini. Untuk kawat email itu dia terkoneksi dengan massa. Nah, makanya ini kita putus, lalu kabel yang hijau ini kita pasangkan ke sini ya, ke kawat email yang ini. Nah, kita buka lilitan satu, terus kita langsung sambungkan yang ke kabel hijau. Nah, kita bakar supaya pelindung untuk kawat email ini terbuka, supaya memudahkan kita untuk menyolder, dan kita kasih pasta solder supaya nempel. Nah, ini untuk kabelnya sudah saya solder. Nah, terus kita pasangkan kembali untuk kain isolator ini supaya tidak terjadi short, takutnya dia nempel ke bagian yang lainnya. Karena untuk full web ini kedua kabel itu harus naik semua ke atas. Nah, sekarang kita ukur untuk kabel yang tadi kita sambung itu terkoneksi dengan massa atau tidak. Nah, jadi sekarang sudah keduanya sudah naik ya ke atas, tidak ngeground lagi ke body. Nah, untuk kabel yang tadi itu kita keluarkan, karena ini itu bakalan kita pasang ke
kiprok nantinya. Nah, kabel yang ini. Nah, yang ini tuh untuk kabelnya warna putih liris kuning dan biru liris kuning ini adalah pulser. Nah, sekarang kita ukur untuk AC polnya dia. Nah, yang tadi sepul kita jumper ini kita ukur polnya. Nah, kawan, ini kalau digeber gasnya. Nah, lihat kita gas. Nah, jadi AC polnya udah ketemu. Nah, sekarang kita matikan. Ini sudah selesai saya rakit. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, untuk kiprok yang NMAX ini udah saya pasangkan. Nah, ini kabel kuning sama hijau itu yang dari sepul. Nah, masuk outputnya ini kalau nampak seperti ini, sebelah kanan ini adalah plusnya, yang kiri adalah bodinya masa. Nah, kabel putih ini dan ini tuh pun saya putus, tidak terpakai karena ini sudah menggunakan kiproknya NMAX. Nah, kabel masa tetap saya pasangkan. Nah, di sini itu awalnya seperti ini, itu yang tengah ini adalah kabelnya yang merah liris kuning. Ini itu sebenarnya setrum juga, jadi standby langsung dari aki untuk kabelnya yang warna merah liris kuning. Makanya saya gabungkan dengan outputnya kiprok dan kabel merah ini. Nah, kabel merah ini pun lari kepada aki. Nah, jadi untuk kabel yang warna kuningnya outputnya ke lampu ini saya gabungkan dengan kabel hitam di soket kontak. Jadi setrumnya ini setelah kontak lampu ini. Nah, jadi seperti ini tuh, rapi kabel masa, hitungan kabel masa. Nah, ini yang merah polos ini adalah proses charging aki. Kalau yang kuning yang merah liris kuning ini adalah setrumnya standby. Nah, sekarang kita ukur untuk voltasenya. Karena ini tidak menggunakan aki, nah, tutup aki saya lepas. Nah, sekarang kita engkol. Nah, kontak. Nah, motornya sudah hidup. Nah, sekarang kita ukur untuk output kiprok NMAX ini yang kita aplikasikan ke Supra X125 helm in. Nah, ini. Nah, voltasenya dia berada di 14 volt. Bentar. Nah, ini voltase yang didapatkan tuh 14 volt. Nah, ini udah bagus kawan. Nah, ini motor tidak menggunakan aki. Nah, sekarang kita cek untuk lampu. Kita ukur lampu ini apakah hidup atau tidak. Nah, ini udah DC semua kawan ya. Nah, ini lampu yang jauh nih, yang jauh itu warnanya biru. Nah, ini lampu yang jauh ini warnanya biru. Nah, sekarang yang dekat ini adalah putih. Nah, jadi ini udah aktif semua. Ini motor tanpa aki. Nah, bisa menghidupkan motor ya hanya dengan kiprok. Nih, kita pencet klaksonnya. Nah, bagus. Jadi tinggal perakitan di bagian relay biletnya ya kawan ya, untuk pemasangan lampu tembak. Nah, ini adalah relay bilet untuk lampu tembak. Nah, dia itu untuk masing-masing ke lampu itu adalah soketnya seperti ini. Nah, kebetulan ini itu relay yang model 2 lampu, makanya soket lampunya ada 2. Nah, untuk kabel hitamnya ini saya sudah pasangkan ke kutub
negatif aki dan positifnya yang merah ini. Nah, kalau yang soket kecil ini itu biasanya kalau di lampu model lampu tembak itu adalah untuk membuka solenoidnya, solenoid magnetnya ya. Nah, kutub masa sudah terpasang. Nah, yang sikring ini saya pasangkan ke kutubnya aki yang positif. Nah, kalau soket yang H4 ini adalah pasangannya untuk ke bagian soket yang masuk ke reflektor untuk di motornya, yang biasanya 3 kaki antara masanya lampu jauh dan lampu dekat. Nah, contoh saya menggunakan tespen LED ini, saya pasangkan seperti ini. Nah, ini berhubung satunya adalah masa, kita pasangkan. Nah, kebetulan ini itu 2 lampu. Nah, ini pun satu lagi saya pasangkan lagi. Terus ini yang kutub masanya saya catokan. Nah, ini terus untuk bagian masanya, nah ini yang menuju reflektor lampu. Nah, yang bagian masanya ini adalah warna kabelnya hitam, saya pasangkan ke masanya kutub aki juga. Nah, terus saya menggunakan catokan lagi, ini itu ke positifnya, berarti outputnya yang setrum dari motornya saya pasangkan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lampu LED itu, nah hidup kawan tuh. Nah, ini juga hidup tuh, ini dua-duanya hidup. Nah, biasanya kalau menggunakan 2 lampu, nah seperti ini, yang soket kecil ini kita pasangkan seperti ini. Nah, seperti ini kita tes untuk jauh sama dekatnya. Nah, berarti ini terbalik karena ini setrumnya adalah DC bukan AC lagi. Jadi kebetulan lampu yang kita gunakan adalah lampu LED. Nah, itu jadi seperti ini untuk lampu membuka solenoid, berarti bagian yang lampu jauhnya, lampu tembaknya. Nah, ini tuh seperti ini. Nah, sekarang kita mau rakit ke motornya. Yang tadi siang itu kita sudah merubah sistem pengapian dia itu menjadi DC, karena di sini saya menggunakan kiprok NMAX, jadi sudah saya rubah ke full web. Nah, sekarang untuk reflektornya kita cat dulu kawan. Nah, sekarang untuk bagian reflektornya sudah dicat hitam. Nah, ini hasil akhirnya. Yang kemarin kita sudah merubah jalurnya sepul, terus kita merubah juga untuk di bagian kiproknya menggunakan NMAX, jadi sistemnya sudah menjadi full web. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kemarin itu kita cat ya, untuk di bagian reflektor ini kita memasang 2 lampu. Nah, lampunya yang seperti ini, lampu tembak. Nah, ini relay bilednya dimensinya saya persempit, makanya soketnya saya rubah. Nah, terus kita nyalakan kontak. Nah, di sini saya memasang juga untuk indikator voltmeter untuk memantau kondisi aki. Nah, sekarang gini, contoh kita nyalakan kontak. Nah, ini itu lampu senjanya. Nah, seperti ini. Nah, dia warna-warni, banyak warna kawan ya, sangar seperti transformer. Nah, itu terus kita hidupkan lampu dekat. Nah, ini lampu dekatnya. Nah, ini lampu jauhnya. Nah, kalau pas lampu jauh itu solenoidnya terbuka, makanya terdengar. Nah, sudah rapi. Jadi video ini saya akhiri, semoga menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.